Shalom, selamat pagi semua, senang bersama dengan saudara. Pada pagi yang indah ini kita bisa berada di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk mendengarkan pesan-pesan yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Pada masa-masa ini kita tidak bisa beribadah untuk sementara di gedung gereja kita, tapi kita bisa mendengarkan sesuatu yang dapat menolong kita untuk kita tetap kuat di dalam bertumbuh di dalam iman percaya kita, di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan. Dan khususnya pada masa-masa ini kita dikuatkan untuk kita mengerti dan mencari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kemarin saya mengunjungi beberapa jemaat, dan puji nama Tuhan, doa saya kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini sedang pada masa-masa yang sangat mengganggu sekali. Kita membuka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Pada bulan Nisa tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Waktu yang kau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Perlengkapi kami semua, berikan hikmat bagi kami, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh dan kami dapat belajar mengenai pesan yang kau sampaikan kepada kami semua di dalam kisah Nehemia ini ya Bapa. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, bukan karena kemampuan kami, tapi karena kehendak-Mu lah yang selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Bapa layak menerima, karena kami percaya bahwa ada sesuatu pengorbanan yang kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga ya Bapa kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mendengarkan kisah pada pagi hari ini berbicara mengenai Nehemia ketika dia mendengarkan kondisi bangsanya dalam kesukaran. Kita lihat di dalam Nehemia 1 dalam pasal yang ke-1 ayat ke-4. Nehemia bergumul dalam doa dan berpuasa mencari kehendak Tuhan di dalam Nehemia 1 di dalam ayat yang ke-4. Inilah latar belakang kenapa ada suatu percakapan antara raja dan Nehemia, di mana dia mengekspresikan rasa sedihnya walaupun dia berada di dalam pelayanan di hadapan raja. Tapi kalau kita lihat sendiri, amin, bahwa raja tidak pernah menemukan sikap dan tindakan Nehemia yang sedemikian rupa. Nehemia sangat sedih mendengarkan kondisi bangsanya. Dia berdoa, dia berpuasa adalah berbicara mengenai mencari kehendak Tuhan. Berdoa tidak menjadi alasan bagi Nehemia untuk melepas tangan. Justru dalam doa itulah kita bisa belajar memahami kehendak Tuhan
serta bergumul bagaimana kita dapat menjadi bagian dari jawaban doa itu. Nehemia mengerti sekali, amin, mengenai nilai-nilai doa ini harus ada suatu tindakan. Kita sangat mengenal dengan istilah orang et labor, berdoa sambil bekerja. Iman tanpa perbuatan adalah suatu hal yang sia-sia. Dan pada masa ini kita tidak bisa menghindari keadaan. Tetapi saya mau katakan, perjalanan kehidupan kita akan terus berlanjut. Dan itulah yang menjadi latar belakang. Yang pertama, pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa ada sesuatu kebutuhan yang terjadi di Yerusalem, di kota Yehuda, yaitu berbicara mengenai kondisi bangsa yang berada di dalam kesukaran. Dan hal yang benar di dalam poin yang kedua, bahwa tindakan kita adalah berbicara untuk tentang berdoa, dan berpuasa adalah berbicara mengenai mencari kehendak Tuhan. Bahwa memahami dan mencari kehendak Tuhan adalah kita memandang sesuatu rencana dan kita mengungkapkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan pada masa-masa ini, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar ke depan. Walaupun kita berada di dalam tekanan, ujian, dan apapun yang kita hadapi saat ini, tapi saya mau katakan tetaplah sabar, karena ada proses yang Tuhan siapkan dengan kunci supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita akan terus. Kita akan menjalani waktu-waktu di mana kita akan menghadapi segala sesuatu ada pada masanya. Hidup itu ibaratnya seperti kita mengendarai sepeda. Kita harus hidup bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar kita tidak tetap jatuh. Untuk itu kita tidak berhenti untuk bergerak. Kita tidak berhenti untuk berusaha. Kita tidak berhenti untuk belajar. Kita tidak berhenti untuk berharap. Kita tidak berhenti untuk bersyukur. Dan kita tidak pernah berhenti untuk berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mematuhi nilai-nilai himbauan dari pemerintah. Kita bisa menjaga segala keadaan kita. Kita bisa melakukan sesuatu walaupun kita tidak bisa berada di dalam gedung gereja. Kita bisa membangun persekutuan kita bersama dengan keluarga kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nehemia memiliki tindakan yang tepat untuk bukan hanya berdoa, tetapi dia bertindak memohon kepada raja untuk dia diutus untuk kembali membangun kota leluhurnya. Karena hidup di dalam Tuhan sangat-sangat menguatkan kita pada masa-masa ini. Karena kita bisa membedakan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang-orang yang hidup tidak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kamu memiliki kekuatan, hikmat, dan ketenangan dalam menghadapi masalah. Dan benar yang Nehemia lakukan adalah dia berbicara kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Berbicara kuasa adalah berbicara mengenai suatu tanggung jawab untuk kita dapat melakukan. Karena ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang selalu ada di dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan, saya yakin percaya bahwa rasa kekhawatiran, stres, dan tekanan yang lain, karena kita tidak memiliki pengharapan. Sama halnya ketika Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya tentang kisah di dalam pokok anggur. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-6. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sebagai ayat terakhir pada saat ini, amin, kita bisa melihat bahwa Nehemia meminta kepada raja. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Tuhan menetapkan kita di negara kita berbicara mengenai kehendak Tuhan. Tuhan mau, amin, kita menjadi hidup yang berkenan di hadapannya melalui kesaksian-kesaksian kita. Kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa berdoa. Kita bisa membawa suatu pengaruh-pengaruh yang sangat luar biasa. Apapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan inilah masa di mana kita berada di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya untuk kemuliaan bagi namanya. Kita tidak menjadi lebih bersih ketika kita berada di dalam gedung gereja. Atau mungkin saudara berkata, wah, tidak lagi berada di dalam gereja, saya bisa bermalas-malasan. Saya bisa melakukan sesuatu apa yang menjadi kesukaan saya, hobi saya, dan dengan segala aktivitas saya. Saya mau katakan kepada kita semua, ini adalah masa di mana Tuhan memakai kehidupan saya dan saudara untuk kita berada di dalam tengah-tengah keluarga kita. Untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kita berpengharapan satu dengan yang lain. Untuk melihat jawaban dari setiap apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Yeremia memberikan suatu contoh. Dia berdoa dan melakukan. Bagaimana dengan saudara? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah pada masa-masa ini, amin, saudara mau hidup menjadi orang percaya, atau saudara akan menyibukkan diri dengan segala aktivitas di dalam kesenangan-kesenangan saudara? Tapi saya mau katakan, amin, seperti saya memberikan suatu ilustrasi, bahwa kehidupan ini akan terus maju ke depan. Akan banyak tantangan-tantangan. Akan banyak hal-hal yang baru yang akan kita temukan. Tapi adakah saudara tetap berpegang di dalam iman percaya kepada Kristus? Saudara sendiri yang menjawab. Saudara sendiri yang mengambil keputusan. Tapi saya mau katakan, bagi kita semua, Nehemia mengambil tindakan yang tepat untuk mau melakukan sesuatu, yaitu untuk menjawab kehendak Tuhan, untuk kembali membangun kota kelahirannya, untuk membangun apa yang telah diruntuhkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Suatu pesan yang singkat di dalam kisah Nehemia
adalah berbicara mengenai kisah juga di dalam kehidupan kami. Saya mau katakan ya Bapa, bahwa kami terbatas, tetapi kami memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk itu ya Bapa, kami mau merespon, dan kami mau mengangkat tangan kami, dan kami mau mengatakan, benar Tuhan. Kami mau tetap berdiri di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Kami mau melakukan sesuatu ya Bapa. Kami mau berdoa, kami memohon hikmat daripada. Kami mau ya Tuhan bekerja untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Dan Kau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi kesaksian yang hidup yang benar di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang dapat membawa pengaruh bahwa nama-Mu yang dipermuliakan di dalam sikap dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu. Berkati kami semua. Dan kami rindu Tuhan untuk pesan-pesan lebih lagi yang akan selalu menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu yang terbaik di mana saudara meluangkan waktu saudara. Dan senang untuk bersama dengan saudara. Dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah atau pesan yang sederhana kembali. Dan saya mau katakan kita ada ibadah melalui menggunakan aplikasi Zoom. Mari amin, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap menjaga kesehatan. Tetap berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.